Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Ali Rezeki Farikusuma Dipraja, mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta, dengan nomor induk mahasiswa 1410620052. Kali ini saya akan mempresentasikan revisi dari tugas mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif dengan judul penelitian saya yaitu pengaruh media sosial TikTok Urofi sebagai videografer profesional terhadap audiovisual di kalangan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Ya, jadi pada bab 1 yaitu pendahuluan, di sini latar belakangnya yaitu perkembangan teknologi kini mempermudah manusia dalam bersosialisasi dengan hadirnya media baru yang berupa media sosial. Bahkan mayoritas masyarakat sekarang tidak bisa terlepas dari media sosial dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya. Tidak hanya individu, suatu instansi, organisasi, atau kelompok masyarakat pun kini sangat bergantung dengan media sosial. Media sosial itu sendiri didefinisikan sebagai sarana yang digunakan oleh konsumen untuk melakukan aktivitas berbagi informasi berupa teks, gambar, video, dan audio dengan satu sama lain, serta dengan perusahaan ataupun sebaliknya. Peranan media sosial kini sangatlah penting sebagai sarana bertukar informasi yang dapat dengan mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Bahkan media sosial juga dimanfaatkan menjadi media promosi yang dapat dikatakan tidak membutuhkan banyak biaya dengan jangkauan yang lebih luas. Salah satu media sosial yang banyak digunakan saat ini adalah TikTok. TikTok merupakan sebuah jaringan sosial dan platform video musik asal Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016. Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi pembuatan video pendek dengan didukung musik yang sangat digemari oleh berbagai kalangan, mulai dari orang dewasa, remaja, hingga anak-anak. TikTok pun dapat membuat si pengguna dikenal atau terkenal dengan video-video yang mereka unggah. Profi misalnya. Urofi merupakan salah satu dari sekian banyaknya pembuat konten yang menjadi terkenal setelah rutin mengunggah video buatan mereka pada platform TikTok. Konten yang dibuat oleh Urofi merupakan konten yang lebih berfokus pada dunia audiovisual atau biasa dikenal dengan sebutan videografi. Gaya berbicara di depan kamera yang khas, disertai dengan visualisasi yang menarik membuat Urofi banyak dikenal sebagai kreator nomor satu di TikTok dalam bidang videografi. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengaruh akun media sosial TikTok Orofi sebagai videografer profesional terhadap minat mahasiswa dalam bidang audiovisual. Pada permasalahan masalah, berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh media sosial TikTok Orofi sebagai videografer profesional terhadap audiovisual di kalangan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Kemudian pada tujuan penelitian di sini dari peneliti itu ingin mengetahui seberapa besar pengaruh media sosial TikTok Urofi sebagai videografer profesional terhadap audiovisual di kalangan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Dan pada manfaat penelitian di sini ada dua. Yang pertama manfaat akademik. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta kajian terbaru mengenai media sosial bagi praktisi ilmu komunikasi. Diharapkan bahwa hasil penelitian juga berguna untuk menjadi referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang. Dan manfaat praktisnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi terkait permasalahan akun media sosial influencer seperti apa yang diminati dan dapat memberikan pengaruh positif kepada mahasiswa. Bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama bagian konsep media baru. Media baru adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada bentuk-bentuk media yang muncul dan berkembang dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi modern. Media baru mencakup berbagai platform digital dan online, termasuk situs web, aplikasi seluler, berjaring sosial, blog, podcast, video streaming, dan masih banyak lagi. Salah satu karakteristik utama media baru adalah interaktivitasnya. Pengguna media baru dapat berpartisipasi secara aktif dalam konten yang mereka konsumsi. Mereka dapat berinteraksi dengan konten, memberikan tanggapan, berbagi informasi, dan berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Media baru juga seringkali memungkinkan pengguna untuk mempersonalisasi
pengalaman mereka dengan memilih konten yang sesuai dengan minat dan preferensi mereka. Media baru juga memiliki ciri lain seperti konvergensi media, di mana berbagai bentuk media seperti teks, gambar, suara, dan video dapat digabungkan dalam suatu platform. Misalnya, platform media sosial memungkinkan pengguna untuk berbagi teks, gambar, video, dan suara dalam satu tempat. Selain itu, media baru seringkali menawarkan aksesibilitas yang lebih luas dan cepat. Dengan adanya internet dan perangkat mobile, informasi dan konten dapat dengan mudah diakses dari mana saja dan kapan saja. Hal itu membuat peluang baru bagi individu dan organisasi untuk menyebarkan informasi, mengomunikasikan pesan, dan berkolaborasi dengan orang lain. Media baru juga berdampak pada perubahan dalam industri media tradisional. Banyak organisasi media tradisional seperti surat kabar, majalah, dan stasiun televisi beradaptasi dengan media baru dengan menciptakan platform digital mereka sendiri dan mengintegrasikan strategi pemasaran yang berfokus pada online. Dalam kesimpulannya, media baru mencakup berbagai bentuk media digital dan online yang muncul dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi modern. Media baru menawarkan interaktivitas, konvergensi media, aksesibilitas yang lebih luas, dan telah mengubah cara kita mengakses dan berpartisipasi dalam konten media. Nah, bagian 2 yaitu review literatur. Ini merupakan kegiatan survei terhadap artikel ilmiah, buku, dan atau materi terbitan lainnya dengan tujuan untuk memberikan ringkasan, deskripsi, dan atau evaluasi kritik dari suatu topik penelitian. Media sosial. Pengertian media sosial yaitu menurut Philip Kotler dan Kevin Linefeller dalam buku Handbook of Research of Effective Advertising Strategies in the Social Media Age pada tahun 2016. Media sosial merupakan media yang diperoleh oleh konsumen untuk berbagi teks, gambar, suara, video, dan informasi dengan orang lain. Tapriel dan Kanwar mendefinisikan media sosial adalah media yang digunakan seseorang untuk menjadi sosial atau mendapatkan daring sosial dengan berbagi isi berita, foto, dan lain-lain dengan orang lain. Media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, media diartikan sebagai alat, sarana komunikasi, perantara, atau penghubung. Secara umum, media merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Media juga bisa berarti tempat kita menikmati konten atau pesan tertulis, audio, atau audiovisual. Bahkan bisa juga bermakna institusi media, sehingga ketika kata media diucapkan, maka asosiasi bisa menuju pada brand dari sebuah media. Media sosial sendiri merupakan salah satu media yang baru bersifat online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan suatu informasi. Media sosial juga mendukung interaksi sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif karena semua orang dapat berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Ciri-ciri media sosial, diantaranya menurut tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam buku panduan optimalisasi media sosial sebagai berikut. Yang pertama, media sosial bisa diakses dengan mudah oleh siapa saja yang mempunyai perangkat yang terhubung dengan jaringan internet. Konten media sosial terdapat sejumlah aspek fungsional seperti identitas, interaksi, relasi, sharing, reputasi, kelompok, dan kehadiran. Konten dibagikan kepada banyak orang dan tidak terbatas pada orang tertentu. Isi konten disampaikan secara online dan langsung. Konten dapat diterima secara online dalam waktu yang cepat dan juga dapat tertunda penerimaannya tergantung dengan waktu interaksi yang ditentukan sendiri oleh pengguna. Media sosial menjadikan penggunanya sebagai kreator dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri. Manfaat media sosial. Media sosial tumbuh dengan pesat seiring berkembangnya teknologi, bahkan media sosial juga sering menggantikan peranan media massa konvensional karena dinilai lebih praktis dan cepat dalam menyebarkan informasi. Dengan menggunakan media sosial, para penggunanya dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, berbagi, networking, dan berbagai kegiatan lainnya. Audiovisual. Audiovisual merupakan media yang mempunyai unsur suara dan juga unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi dua jenis media auditif atau mendengar, serta visual atau melihat. Media audiovisual merupakan sebuah alat bantu audiovisual yang berarti bahan atau alat yang digunakan dalam situasi belajar untuk membantu tulisan,
serta kata yang diucapkan dalam memberi pengetahuan sikap dan ide. Audiovisual memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pada umumnya bersifat linear, kemudian pada umumnya menyajikan visual yang dinamis. Yang ketiga, digunakan dengan cara yang telah diterapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya. Yang keempat, berupa representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak. Kemudian, dikembangkan dengan prinsip psikologis, behaviorisme, dan kognitif. Biasanya berorientasi kepada guru dengan tingkat perlibatan interaktif murid yang rendah. Audiovisual juga memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi edukatif, fungsi sosial, fungsi ekonomis, dan fungsi budaya. Macam-macam media audiovisual. Sini ada audiovisual murni yang berupa film, bersuara, video, televisi. Terus ada audiovisual tidak murni dan sound slide. Dan metode penelitian kali ini yaitu variabel X-nya media sosial dan variabel Y-nya itu audiovisual. Hipotesis teori dalam penelitian kali ini yaitu pengaruh akun media sosial TikTok Profi sebagai videografer profesional terhadap minat mahasiswa dalam bidang audiovisual. Kita masuk ke bab 3, metode penelitian, paradigma penelitian. Paradigma yang digunakan oleh peneliti adalah paradigma positivisme, yaitu paradigma yang menganggap manusia tidak dapat selalu benar dalam memandang sebuah realitas, sehingga dibutuhkan metode untuk menyatukan berbagai sumber data dan informasi. Kemudian pendekatan penelitian ini digunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini diartikan sebagai sebuah proses menemukan pengetahuan dengan menggunakan data yang berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Metode penelitian, di sini metode yang dipilih adalah metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang menyampaikan fakta dengan cara mendeskripsikan berdasarkan yang dilihat, diperoleh, dan juga dirasakan. Peneliti cukup memberikan gambaran, subjek dan objek yang diteliti tanpa perlu adanya rekayasa atau semacamnya. Yang keempat, populasi sampel dan teknik penarikan sampel. Populasi menurut H. dari Nawawi tahun 1983 merupakan keseluruhan individu yang bersifat general atau umum yang mempunyai karakteristik cenderung sama, sedangkan sampel merupakan sebagian atau sebagai wakil dari populasi yang akan diteliti. Populasi yang dipilih peneliti pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta, sedangkan sampelnya adalah mahasiswa aktif Universitas Negeri Jakarta. Data juga merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian karena variabel yang diteliti akan digunakan untuk membuat sebuah hipotesis. Menurut Berg Gibson tahun 2006, ada buku yang berjudul Metode Statistika yang menjelaskan bahwa penarikan sampel dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Pada penelitian ini akan menggunakan teknik penarikan sampel probability sampling. Ukuran sampel. Ukuran sampel merupakan jumlah subjek yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menentukan ukuran sampelnya adalah 30 karena untuk penelitian yang menggunakan analisis data statistik, ukuran sampel paling minimum adalah 30. Yang keenam ada hipotesis riset. AA, itu terdapat pengaruh media sosial TikTok Profit sebagai videografer profesional di kalangan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Atau H0, itu tidak terdapat pengaruh media sosial TikTok Profit sebagai videografer profesional di kalangan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Kemudian kita masuk ke hipotesis statistik. H0 sama dengan 0 ditolak apabila hipotesis yang ada pada penelitian ini tidak terdapat pengaruh media sosial TikTok Profit sebagai videografer profesional di kalangan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Nah, untuk diterima apabila terdapat pengaruh media sosial TikTok Profit sebagai videografer profesional di kalangan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Untuk metode pengumpulan data, di sini dalam penelitian ini yaitu melalui kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan cara memberi beberapa pertanyaan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawab oleh responden. Metode ini dianggap lebih efisien jika peneliti sudah mengetahui pasti atas variabel yang akan diukur, serta mengetahui apa yang diharapkan dari responden. 9. Metode pengukuran data. Pertama, validitas.
Validitas ini mengacu pada sejauh mana suatu ukuran cukup untuk menggambarkan makna sebenarnya dari konsep yang telah dipertimbangkan pada penelitian ini. Uji validitas yang digunakan adalah uji Kaiser-Meyer-Walkin atau KMO dan Berles. Validitas ini dapat diartikan sebagai jarak perbedaan skor skala yang akan diteliti, lalu menghasilkan perbedaan yang benar antara objek pada karakteristik yang diukur. Dalam pengujian ini, variabel dinyatakan benar atau valid apabila nilai KMO atau KMO of adekuasi kurang dari sama dengan 0,5 hingga 1. Sebaliknya, suatu data dapat dikatakan tidak valid apabila nilai KMO of sampling adequacy di luar dari sama dengan 0,5 hingga 1. Dari Malhotra dan Brooks 2007. Kemudian reliabilitas. Reliabilitas yaitu apakah suatu teknik tertentu dapat digunakan berulang kali pada objek yang sama dengan hasil yang sama pula. Reliabilitas adalah sejauh mana hasil ukuran dapat digunakan dan dipercayai. Reliabilitas dinyatakan dengan koefisien reliabilitas yang memiliki angka dimulai dari 0,0 sampai 1,0. Semakin tinggi koefisien reliabilitas mencapai 1,0, berarti semakin tinggi kepastian ukuran menjadi benar. Kemudian ada metode analisis data. Yang pertama ada analisis data univariate, adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis suatu variabel atau fitur dalam data. Metode ini melibatkan menghitung statistik deskriptif seperti rata-rata, median, dan modus, serta histogram atau grafik lainnya untuk memvisualisasikan distribusi data. Analisis data univariate sering digunakan untuk memahami karakteristik dasar dari suatu dataset seperti sebaran, konsentrasi, dan frekuensi dari nilai-nilai variabel. Dan yang B, analisis data bivariate. Analisis data bivariate adalah metode analisis statistik. Analisis yang berfokus dengan hubungan yang ada pada variabel, yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau fitur dalam data. Metode ini melibatkan menghitung koefisien korelasi atau regresi untuk menemukan korelasi atau pengaruh antara kedua variabel, serta menggambarkan hubungan antara kedua variabel pada grafik seperti scatter plot atau grafik garis. Analisis data bivariate sering digunakan untuk memahami bagaimana suatu variabel berubah ketika variabel lain berubah. Keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan penelitian ini yaitu penelitian hanya difokuskan pada pengaruh dari media sosial TikTok, padahal terdapat media sosial lainnya yang juga dapat mempengaruhi bidang audiovisual di kalangan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Kelemahan penelitian ini yaitu sampel yang hanya digunakan kepada mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, sehingga mungkin akan memiliki perbedaan dengan dilakukan kepada mahasiswa lain yang bukan merupakan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Yang ke-12, definisi operasional. Operasional kuantitatif adalah sebuah metode atau teknik penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel penelitian yang bersifat kuantitatif. Metode ini didasarkan pada pengumpulan data dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable, seperti kuesioner atau angket, dan kemudian melakukan analisis statistik untuk menghasilkan hasil yang akurat dan objektif. Operasional kuantitatif sering digunakan dalam penelitian ilmiah, ekonomi, sosial, psikologi, dan bidang-bidang lain yang memerlukan analisis data kuantitatif untuk mengambil kesimpulan dan membuat keputusan. Kemudian di sini ada operasionalisasi konsep dengan berikut tabel-nya. Nah, variabel media sosial yaitu definisi variabelnya Kotler dan Keller. Media sosial merupakan media yang diperoleh oleh konsumen untuk berbagi teks, gambar, suara, video, dan informasi dengan orang lain. Gabriel dan Kanwar mendefinisikan media sosial ialah media yang digunakan seseorang untuk menjadi sosial atau mendapatkan daring sosial dengan berbagi isi berita, foto, dan lain-lain dengan orang lain. Dimensinya itu ada media sosial dan TikTok. Indikatornya media sosial ada pengertian ciri-ciri manfaat. Indikator TikTok ada pengertian fitur-fitur. Dan skala keduanya itu adalah interval. Kemudian audiovisual. Pada variabel ini definisinya itu merupakan media yang mempunyai unsur suara dan juga unsur gambar. Media audiovisual merupakan sebuah alat bantu audiovisual yang berarti bahan atau alat yang digunakan dalam situasi belajar untuk membantu tulisan serta kata yang diucapkan dalam memberi pengetahuan, sikap, dan ide.
Untuk eee, untuk dimensinya di sini ada ciri-ciri audiovisual dengan indikatornya. Yang pertama mengetahui ciri-ciri audiovisual, yang kedua mengetahui ciri-ciri audiovisual, eee, dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, untuk skalanya ini interval, dan kemudian pada dimensi berikutnya ada fungsi audiovisual, itu indikatornya. Yang pertama mengetahui fungsi-fungsi audiovisual, yang kedua mengetahui fungsi audiovisual dalam keseharian, skalanya interval, kemudian, eee, dimensi yang terakhir ada macam-macam audiovisual, dengan indikatornya yang pertama mengetahui macam-macam audiovisual, dan yang kedua mengetahui televisi, film, video, dan lain sebagainya. Skalanya interval. Nah, ini daftar pustaka dan sudah sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas, penugasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.